Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Hari ini aku mau bahas satu kasus yang jadi berita nasional di Amerika pada tahun 2005, yaitu kasus dari salah satu rumah makan Wendy's. Pasti kalian tahu dong, sering makan juga nggak nih di Wendy's teman-teman. Ini adalah salah satu rumah makan yang menyediakan fried chicken yang lumayan enak ya menurut aku, dan pastinya sudah terkenal juga. Pada tahun 2005, Wendy's tersangkut satu masalah nih teman-teman. Jadi ada salah satu pengunjung yang datang ke sana dan tiba-tiba pengunjung itu menemukan jari manusia di dalam sup miliknya. Kok bisa ya teman-teman? Itu jari siapa? Siapa yang taruh di sana? Dan gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya terjadi pada seorang wanita yang bernama Anna Ayala. Dia sudah punya suami bernama Jamie. Anna lahir pada tahun 1965. Dia dan suaminya tinggal di area San Jose, California. Tapi mereka juga punya satu rumah lagi di daerah Las Vegas. Kejadiannya berawal pada tanggal 25 Maret tahun 2005. Jadi Anna sekeluarga lagi pergi ke salah satu rumah makan Wendy's yang ada di sekitar rumahnya. Mereka sampai di Wendy's sekitar jam 7 malam. Niatnya memang mereka mau makan malam di sana. Pada saat makan mereka pesan beberapa menu dan Anna memesan satu menu tambahan yang bernama chili. Jadi chili ini adalah satu mangkuk kuah cabai pedas yang ada irisan daging gitu di dalamnya. Ini adalah salah satu menu favorit dari restoran Wendy's saat itu. Tapi pas si Anna ini lagi nyuap, tiba-tiba dia masukin ke dalam mulutnya kayak irisan daging yang tebel banget gitu ya. Dia pikir itu daging biasa aja, digigit gitu. Tapi kok pas digigit kayaknya aneh. Dilepehin lah sama dia dan ternyata itu adalah jari manusia, teman-teman. Jijik banget ya. Anna berhenti makan dan dia langsung berdiri sambil teriak ke orang-orang yang ada di dalam restoran itu, tolong ya semuanya berhenti makan, restoran ini jorok sekali gitu, makanannya udah terkontaminasi karena di dalam makanan aku itu ada jari manusia katanya. Pastinya pengunjung yang lainnya juga langsung berhenti makan kan, kaget banget mereka. Para karyawan Wendy's saat itu langsung samperin Anna, terus langsung tanya-tanya kayak, ada apa bu, ada apa? Ini ada jari manusia nih di makanan saya katanya. Mana? Dilihat kan sama para karyawan di sana dan ternyata bener, itu memang jari manusia asli. Semua karyawan yang ada di sana pastinya bingung harus kayak gimana. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang semua chili yang mereka punya. Habis itu mereka panggil pihak kepolisian. Tapi pada saat pihak polisi datang ke sana, mereka bilang, oh ini sih harusnya bukan kami yang menangani, tapi Departemen Kesehatan. Mereka pun langsung menghubungi Departemen Kesehatan. Tapi sebelum mereka menghubungi Departemen Kesehatan, mereka menghubungi Kepala Departemen Wendy's yang ada di sana, dan Kepala Departemen itu bilang, ya udah jari yang kalian temuin itu tolong disimpan di dalam freezer dan jangan ada yang pegang-pegang lagi. Setelah kejadian ini pastinya beritanya sudah menyebar ke publik. Semua warga yang ada di sana tuh kayak udah tahu tentang masalah ini. Apalagi saat itu Wendy's lagi laris banget. Salah satu menu favoritnya juga adalah menu chili itu teman-teman. Anna Ayala mengajukan gugatan terhadap restoran Wendy's atas pengalaman buruk yang sudah dia alami, dan dia juga menerima beberapa interview dari stasiun TV dari berbagai media tentang pengalaman yang udah dia alami itu. Wendy's juga pastinya habis ya diserang oleh masyarakat, dibikin lelucon entah di media atau obrolan secara langsung masyarakat yang ada di sana. Untuk membersihkan nama baik mereka, pihak Wendy's memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Karena penyelidikan ini berujung kepada siapa yang melakukan itu dan jari itu juga milik siapa yang melakukan itu, apakah di belakangnya ada hal yang lebih gelap lagi atau gimana. Akhirnya polisi pun ikut menyelidiki kasus ini teman-teman. Setelah dilakukan penyelidikan dengan teliti terhadap jari yang ditemukan tersebut, kepolisian sudah berhasil memastikan kalau tidak ada satupun karyawan di sana yang kehilangan jarinya. Jadi jari itu ya
nggak mungkin milik karyawan Wendy's yang ada di sana. Mereka juga terus melakukan penyelidikan latar belakang dari masing-masing karyawan yang ada di sana. Apakah mereka semua pernah ada yang terlibat kriminal? Mereka juga disuruh ikut tes poligraf alias tes kejujuran. Polisi juga memeriksa supplier yang biasa memasok daging dan segala macam kebutuhan restoran Wendy's. Selain itu, karena kasus ini melibatkan Anna Ayala juga, makanya tim investigasi yang disediakan oleh restoran Wendy's memutuskan untuk memeriksa latar belakangnya Anna Ayala juga. Nah, ada seorang dokter yang bernama Dr. Lynn S. Bates, dia juga ikut menyelidiki kasus ini, teman-teman. Setelah dia periksa, ternyata jaringan yang ada di jari tersebut terbukti nggak pernah terkena panas. Harusnya kalau memang jari itu ditemukan di dalam mangkok chili seperti yang tadi Anna bilang, jaringan yang ada di jari itu pasti udah mateng, karena chili itu cara masaknya harus dipanaskan selama 3 jam lebih. Dan yang paling mencurigakan juga, ternyata mereka nggak menemukan air liurnya Anna di jari tersebut, teman-teman. Padahal tadi si Anna Ayala itu kan mengklaim kalau dia bisa tahu ada jari di dalam mangkuk chilinya karena sempat kemakan gitu sama dia, pas digigit-gigit kok aneh terus dilepeh gitu kan. Pasti harusnya ada air liurnya dia dong di jari tersebut, tapi ini nggak ada. Karena semua bukti-bukti ini, pihak Wendy's yakin kalau mereka sudah ditipu oleh Anna. Tapi karena mereka juga nggak mau asal nuduh kalau si Anna ini sudah menipu mereka, akhirnya mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Mereka menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang kehidupannya Anna. Dan ternyata setelah dicari tahu, Anna ini memang orang yang bermasalah, teman-teman. Dia sudah pernah mengajukan lebih dari 13 tuntutan perdata. Beberapa kasusnya ada yang dibatalkan, tapi dalam beberapa kasus Anna mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan uang kompensasi dari pihak yang dia tuntut. Dan ini beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh Anna, teman-teman. Yang pertama, pada tahun 98, Anna mengajukan gugatan terhadap surat kabar, salah satu surat kabar yang ada di sana karena pelecehan seksual. Tapi kasus ini nggak dilanjutin karena mungkin memang buktinya nggak kuat gitu ya, nggak jelas. Dan pada tahun 2004, Anna juga menggugat sebuah dealer mobil di San Jose, California karena dia mengklaim kalau roda mobilnya itu tiba-tiba jatuh dan membahayakan nyawanya. Dan gugatan ini juga ditolak. Masih pada tahun 2004, Anna juga menggugat restoran bernama El Pollo Loco yang ada di Las Vegas karena dia bilang putrinya itu keracunan bakteri Salmonella pas lagi makan di restoran tersebut. Dan karena gugatannya ini, kabarnya Anna mendapatkan uang sebesar $30.000 dari restoran tersebut di luar pengadilan gitu ya, teman-teman. Tapi pihak restoran tuh bilang mereka nggak pernah ngasih uang sebesar itu ke Anna. Tapi jadi nggak tahu lah infonya yang bener yang mana ya. Karena semua bukti-bukti yang sudah didapatkan ini, akhirnya kepolisian Las Vegas mendatangi rumahnya Anna Ayala untuk menginterview dia, tanya-tanya gitu kan sama dia. Setelah ditanya sama petugas polisi, dikasih tahu bukti-bukti yang mereka dapatkan, gak ada air liurnya dia segala macam. Anna kelihatan panik, dia juga kelihatan sudah mulai merubah ceritanya nih, teman-teman. Misalnya tadi kan dia bilang kalau menggigit jari tersebut, terus karena berasa nggak enak, terus dia lepeh. Nah, yang kedua kalinya Anna bilang sama polisi, tapi kayaknya enggak deh Pak, emang kayaknya saya nggak sampai ngegigit gitu loh. Udah mulai pelin-pelan nih dia. Sampai akhirnya pada tanggal 12 April 2005, Anna Ayala mencabut gugatannya terhadap Wendy's dan dia menarik diri dari media. Alasannya Anna pada saat itu dia bilang karena dia mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, makanya dia batalin aja lah gugatannya. Anna juga mengklaim kalau polisi memperlakukan dia dan keluarganya seperti penjahat. Cuma yang mau diperlakuin seperti apa ya, teman-teman, memang dia penjahat, sudah menipu seperti itu kan buktinya. Dan walaupun Anna membatalkan tuntutannya terhadap Wendy's ini, tapi pihak Wendy's nggak mau berhenti mengusut kasusnya. Karena gila aja ya teman-teman, pihak Wendy's itu sampai kehilangan omset lebih dari $1 juta gitu per hari ya itu, teman-teman. Jadi setelah si Anna Ayala ini mengumbar cerita kalau dia menemukan jari di dalam chili tersebut, pastinya orang-orang jadi males dong datang ke Wendy's. Mereka takut lah bakal nemuin kayak gitu lagi, dan otomatis pendapatannya Wendy's per harinya tuh menurun pesat. Pihak Wendy's mengadakan satu konferensi pers pada tanggal 22 April tahun 2005 dan mereka bilang akan memberikan reward hadiah sebesar $50.000 kepada siapapun yang bisa kasih info tentang siapa sih pemilik jari tersebut. Mereka mengambil langkah besar ini karena memang mereka harus menyelamatkan reputasi mereka ya teman-teman. Bisa-bisa bisnis mereka tuh bangkrut kalau nama baik mereka tuh
tuh nggak kembali bersih lagi. Pokoknya Wendy's ini berusaha mati-matian untuk mengembalikan kepercayaan para customernya supaya mau datang lagi ke Wendy's, makan lagi di tempat mereka gitu ya. Mereka kasih tahu lah ke orang-orang kalau memang semua kasus ini itu cuma tipuan belaka. Mereka sampai menggratiskan minuman kalau kalian beli di Wendy's. Sampai yang punya Wendy's ini juga bilang sama masyarakat, ayo datang lagi yuk ke Wendy's. Kami menyediakan hamburger, segala macam yang enak-enak. Pokoknya kami akan untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, niat baik kami bakal menggratiskan minuman ini, segala macam. Pokoknya mereka berusaha banget deh supaya customernya balik lagi untuk makan di restoran mereka. Sementara polisi masih terus mencari lebih dalam lagi tentang kehidupannya Anna. Dan selain dari Anna, mereka juga menyelidiki suaminya Anna. Dan ternyata memang benar, Anna dan suaminya itu sudah beberapa kali melakukan kegiatan ilegal. Jadi Anna ini pernah menjual sebuah rumah kepada seorang wanita. Nah, Anna bilang, nih rumahnya mau aku jual dengan harga $52.000. Tapi kalau kamu mau beli, kamu DP dulu ya. Dikasihlah DP kan, down payment sama perempuan itu sebesar $11.000. Tapi setelah dapat $11.000 itu, Anna ini langsung kabur gitu loh teman-teman. Dan ternyata rumah itu pun bukan milik Anna, tapi milik mantan pacarnya yang cuma karena dia masih pegang kuncinya aja, makanya dia masih bisa masuk ke dalam rumah itu. Dan waktu itu mantan pacarnya lagi nggak ada di rumah. Gila banget sih, ini penipuan yang aduh kasihan ya, wanita itu sampai kehilangan uang $11.000. Pas si wanita ini minta ke Anna, nih gimana dong, aku udah kasih kamu uang segala macem. Anna nggak mau ngembalin uangnya, dia malah kabur kayak gitu aja. James juga punya masalah dengan uang, jadi dia nggak bisa membayar tunjangan untuk anaknya sebesar $400.000. Pada tanggal 21 April 2005, kepolisian Metropolitan Las Vegas melakukan penangkapan terhadap Anna Ayala. Anna Ayala ditangkap dan didakwa atas tuduhan penipuan terhadap wanita yang tadi dia mau jual rumah itu loh teman-teman. Tapi untuk penipuannya terhadap Wendy's dia belum bisa didakwa karena dianggap buktinya tuh kayak belum cukup kuat. Makanya pihak Wendy's tuh masih terus saja menyelidiki itu jari punya siapa sih. Sampai mereka itu menaikkan uang hadiahnya yang tadinya $50.000 untuk siapapun yang bisa cari tahu itu jari milik siapa, ditaikin tuh jadi $100.000 hadiahnya. Pastinya banyak banget tuh warga yang telepon mereka kasih tahu ini segala macam, tapi nggak ada satupun yang membantu. Sampai akhirnya ada seseorang yang menelpon pihak Wendy's dan mengaku kalau dia adalah bosnya Jamie. Jamie itu adalah suaminya Anna. Dia bilang salah satu karyawannya bernama Brian Powell pada tahun 2004 sempat mengalami kecelakaan dan Brian ini menjual jarinya kepada Jamie. Karena saat itu Brian harus melunasi hutang sebesar $100 atau $200 gitu teman-teman. Jadi Jamie dan Brian itu satu kerjaan di salah satu perusahaan aspal yang ada di Las Vegas. Nah, Jamie saat membeli jari dari Brian itu sempat nanya, Jamie kamu ngapain sih kok mau beli jari aku buat apa gitu loh. Dan Jamie bilang, aku pengen pakai jari kamu ini untuk dapat uang kompensasi, uang ganti rugi dari salah satu restoran. Malahan Jamie itu bercerita secara spesifik ke Brian katanya kalau dia memang mau menaruh jari itu ke sebuah mangkuk makanan di restoran. Jadi restoran itu kan harus bayar uang ganti rugi ke dia gitu. Setelah tim forensik melakukan pengecekan DNA antara jari itu dan Brian Powell, ternyata bisa dipastikan kalau jari tersebut memang miliknya Brian Powell. Dan ternyata setelah diselidiki lagi sama kepolisian, penelpon tadi itu adalah Brian Powell sendiri teman-teman. Mungkin Brian ini kan dengar beritanya. Untuk siapapun yang bisa mencari tahu jari itu punya siapa, kalian bisa dapat uang sebesar $100.000 gitu kan. Nah, dia tergiur dong, lah itu kan jari milik aku gitu. Ya udah, dia langsung nelfon polisi dan dia mendapatkan uang $100.000 itu. Pada tanggal 9 September 2005, Anna Ayala dan suaminya Jamie mengaku bersalah atas semua tuduhan penipuan terhadap Wendy's, tuduhan penipuan terhadap wanita yang malang tadi itu. Dan pada tanggal 18 Januari 2006, hukuman untuk mereka dibacakan. Anna Ayala divonis 9 tahun penjara. Sedangkan Jamie atas tuduhan penipuan plus karena dia nggak membayar uang tunjangan untuk anaknya, jadi dia diberikan hukuman selama 12 tahun penjara. Anna juga diperintahkan untuk membayar uang ganti rugi sebesar $21,2 juta kepada pihak Wendy's, $170.000 kepada karyawan Wendy's, dan juga kepada perusahaan induk alias manajemennya Wendy's sebesar $500.000.
Ena juga diperintahkan untuk membayar uang kompensasi kepada wanita yang tadi dia tipu sebesar $19.000. Akhirnya kasus ini berhasil terungkap, pelakunya juga berhasil ditangkap ya teman-teman. Nama baiknya Wendy sudah bisa kembali lagi, tapi kabarnya walaupun orang-orang udah tahu kalau itu cuma tipuan aja, tapi masih banyak juga orang yang nggak mau datang ke Wendy's karena mereka ngebayangin di dalam makanan mereka tuh ada kayak yang hal-hal menjijikan seperti itu. Semenjak saat itu Wendy's yang tadinya lagi rame banget tuh teman-teman jadi lumayan sepi. Wendy's kehilangan pendapatan setidaknya $1 juta setiap harinya karena ulahnya si Ena Ayala ini. Jahat banget sih dia ya. Sebenarnya yang lebih kasihan lagi tuh karyawannya Wendy's yang waktu itu sedang bekerja di dalam restoran tersebut. Ada salah satu karyawan yang memang tugasnya dia membuat chili, dia tuh sampai kehilangan pekerjaannya teman-teman. Karena dia dianggap nggak becus gitu melakukan pekerjaannya, kok bisa ada jari dalam chili tersebut. Bahkan pas insiden ini belum terungkap, dia tuh disalahin sama karyawan yang lainnya kayak, kamu gimana sih, kan gara-gara kamu nih nggak teliti gitu ya buat chilinya sampai ada kayak gitu segala macem. Kita semua jadi kena imbasnya. Bener kasihan banget sih. Aku juga dapat info kalau ternyata Ena itu dibebaskan pada tahun 2010 setelah hanya menjalani 4 tahun masa tahanan. Setelah setahun dia bebas, Ena mulai berani melakukan wawancara dengan berbagai media. Dia meminta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan atas apa yang sudah dia lakukan, katanya. Dia juga ceritain pengalamannya di penjara, dia mendapatkan perlakuan yang gak baik dari narapidana lainnya karena memang kasus yang dia perbuat ini. Bahkan di penjara itu Ena dijuluki sebagai wanita jari. Dia juga bilang dia mau move on dari semua kasus ini, namanya manusia pasti bikin kesalahan katanya, dan dia pengen memperbaiki semua itu, pengen menjalani hidupnya lebih baik lagi. Tapi kenyataannya setelah itu pun dia masih terus melakukan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Gak ada kapoknya, gak ada tobatnya. Pada Oktober 2012 Ena membuat laporan palsu kepada polisi, katanya ada 2 orang pria yang dia gak kenal tiba-tiba datang terus menembak pergelangan kaki anaknya. Tapi pada saat dia dan putranya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, pada saat interogasi itu anaknya nggak bisa nahan lagi dan berkata jujur kalau ternyata tembakan itu keluar dari dirinya sendiri. Jadi dia lagi pegang pistol, terus kayak nggak sengaja ketembak dan kena lah ke pergelangan kakinya. Akhirnya Ena dan anaknya itu ditangkap sama polisi. 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 2013, Ena kembali ditangkap sama polisi karena dia ketahuan melakukan kejahatan menggunakan senjata api. Dia dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara karena apa yang dia lakuin ini dan menjadi berita utama di Amerika lagi. Gila banget sih menurut aku ya, nggak ada kapok ya. Padahal masuk penjara itu pastinya nggak enak banget kan teman-teman, tapi dia ngelakuin lagi. Dan aku yakin apa yang dia lakuin ini merugikan banyak banget orang, merugikan banyak pihak, apalagi Wendy's. Kayaknya menurut info-info yang aku baca sampai sekarang pun Wendy's itu nggak pulih secara total juga teman-teman. Kasian banget ya, cuma gara-gara ulah orang iseng yang pengen dapat uang dari penipuan seperti ini, jadi bener-bener hancur gitu bisnis mereka. Si Ena ini juga udah punya keluarga, udah punya anak, kenapa nggak cari kerjaan yang halal aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus masuk penjara terus kayak gini, nggak harus menempatkan anaknya di posisi yang nggak enak terus gitu loh. Pokoknya jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kasus kali ini teman-teman ya. Apa kalian udah pernah dengar tentang kasus ini sebelumnya? Terus gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin video terus. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye!